Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin teman-teman kaget ya. Biasanya yang bawa host ini adalah Preman Kribo. Sekarang yang bawa adalah Kriskop Enterprise. Oke teman-teman, ada tamu kita nih. Bingung kali ya. Ini ada Bro Sigit dari Selamat malam Bang. GSWV Channel ya. Teman-teman sudah pasti nggak asing lagi, dia adalah VTuber sejati dari Wonogiri ya. Kalau teman-teman mau belajar mengenai ilmu kebatinan, mungkin apa bisa belajar dengan Bro Sigit gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, materi kita mau chit-chat aja ngobrol-ngobrol santai lah. Tapi materi hari ini kita agak berat ya. Jadi kita akan membahas mengenai Ponzi. Ya, Ponzi itu apa? Gitu ya teman-teman. Nanti saya coba akan membacakan biar kita nggak salah arah. Kita lihat dari Encyclopedia ya. Itu adalah kamus kata-kata dan tata bahasa yang diakui oleh dunia gitu ya. Nggak ada yang bisa menyangkal itu gitu ya. Oke teman-teman, mungkin mempersingkat waktu, saya akan coba share screen mengenai Ponzi. Saya akan bacakan teman-teman ya. Sebentar. Ya, kelihatan ya, Bro, semua? Kelihatan, ya. Kelihatan ya, oke. Coba saya akan bacakan langsung aja mengenai Ponzi, skema Ponzi dari Wikipedia Bahasa Indonesia ya. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus-menerus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru menjaga skema ini tetap berjalan. Kemudian kita lihat ya sejarahnya Ponzi ini lahir dari mana. Skema Ponzi dicetuskan oleh seorang Charles Ponzi. Nah, Ponzi itu diambil dari kata nama seseorang namanya Charles Ponzi yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Skema Ponzi didasarkan dari praktik arbitrasi. Dari kupon balasan surat internasional yang memiliki tarif berbeda di masing-masing negara. Keuntungan dari praktik ini kemudian dipakai untuk membayar kebutuhan sendiri dari investor sebelumnya. Ponzi menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari investasinya akan dikirimkan ke agen di luar negeri seperti Italia, di mana mereka membeli kupon tersebut, lalu kupon itu dikirim kembali ke Amerika Serikat dan ditukarkan perangko yang harganya lebih mahal. Ponzi menyatakan keuntungan bersih setelah mengukur nilai tukar adalah lebih dari 400%. Namun, setelah memperoleh jutaan dolar Amerika, kedok dari praktik ini terbongkar, hal yang tidak dapat dimungkiri karena dalam keadaan investasi yang dijanjikan seharusnya ada 160 juta kupon yang dikeluarkan, tetapi hanya 27.000 yang terrealisasi setelah Charles Ponzi ditangkap dan dipenjara. Lanjut ya. Mengenal skema Ponzi. Jika skema Ponzi tidak diberhentikan oleh pihak berwenang, skema ini akan hancur oleh beberapa alasan. Pertama, promotor menghilang dan mengambil sisa uang yang diinvestasikan di luar uang yang telah dibayarkan pada investor sebelumnya. Kedua, karena skema ini memerlukan investasi berkesinambungan untuk membiayai keuntungan yang lebih besar, ketika investasi melamban, skema ini akan mulai runtuh karena promotor kesulitan untuk membayar keuntungan yang dijanjikan. Krisis likuidasi ini sering menyebabkan kepanikan seiring dengan semakin banyaknya permintaan kembali uang mereka. Ketiga, pengaruh pasar eksternal seperti ketika terjadi kejatuhan ekonomi seperti kasus skandal Madoff ketika resesi 2008 menyebabkan banyak investor menarik kembali sebagian atau seluruh dana mereka. Ya, itu ya teman-teman, sedikit mengenai Ponzi. Saya stop share aja. Nah, mungkin
Pak Effendi sebagai senior kita di jaringan bisa Iya. menjelaskan lagi mengenai Ponzi yang relevan di Indonesia. Bagaimana sih Ponzi itu gitu Pak? Silakan Pak. Ya, eh, Ponzi itu kan berkedoknya network marketing ya. Ada yang berkedok network marketing, ada yang berkedok arisan berantai, ada yang berkedok eh, telemarketing, ada juga yang berkedok multi level sama direct selling. Itu mereka mengambil kedok seperti itu. Kalau zaman-zaman si Charles Ponzi ini beroperasi, mereka menggunakan kepercayaan. Kirimkan duit sekian, transferkan duit sekian, pembayarannya sekian. Lalu diterima sama bandar. Nggak ada barang, biasanya dengan kepercayaan. Kamu investasi sekian juta, kamu akan dapat sekian juta. Nah, itu yang digembar-gemborkan seperti itu. Tapi karena ini sudah gampang dideteksi dengan peristiwa si Mordov tahun 2008 ketika resesi ekonomi, itu dia adalah Ponzi kedua setelah Charles Ponzi. 17 tahun dia mengangkangi dunia investasi sampai membuat tertipu pejabat dan juga artis dan termasuk Presiden Amerika Serikat. Itu namanya Bernie Madoff. Dan dia mati di penjara sekitar tahun lalu kalau tidak salah. Nah, sementara si Charles Ponzi itu nama aslinya adalah Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tabaldo Ponzi. Panjang sekali namanya. Dan dia menyebut nama Charles Ponzi dan teorinya dia itu dikenal dengan nama skema Ponzi. Nah, Pak Kris bisa share Sebentar, saya ini bikin ya, host dulu share Pak. screen Sebentar ya. ya Pak. Ya, ini Pak. Ini Charles Ponzi ini. Orangnya seperti itu. Nah, penerusnya dia, orang nomor 2 yang penipu ulung nomor 2, yang Bernie Madoff. Yang kedua, Pak, gambar yang kedua. Dia memang sangat luar biasa dari hasil menipu itu. Sangat dahsyat. Dan nanti saya akan terangkan, bukan ini. Nah, ini Bernie Madoff. Nah, keduanya dihukum seumur hidup. Sampai mati mereka di penjara. Oke. Busuk di penjara. Tokoh yang mempraktekkan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya bilang, Indonesia itu sangat gampang banget ditipu. Sangat segampang banget dibohongi dengan model investasi bodong seperti ini. Kenapa saya katakan Indonesia paling gampang banget? Karena kembali lagi, karena otak reptilnya orang Indonesia ini sudah dibujuk dari semenjak dia lahir. Nanti kalau gede jadi orang kaya ya. Nanti kalau gede punya duit yang banyak ya. Nanti kalau gede selalu kata-kata seperti itu. Sehingga ketika ada penawaran-penawaran yang berhubungan dengan penawaran-penawaran uang yang besar, dia tidak peduli itu penipuan apa tidak, dia hajar. Dia tangkap, dia ambil. Sehingga yang beginian orang Indonesia itu cepat banget. Ya maaf saja, apalagi kalau dikasih gedok-gedok agama, wah itu cepat banget itu untuk orang bisa tertipu di sana. Dan itu contohnya sudah banyak. Sampai pernah terjadi ketika zamannya Pak Amin Rais menjadi ketua kepala MPR DPR, itu sampai peristiwa Kolkobis kan diresmikan menjadi bisnis syariah yang membumi untuk memperkaya seluruh orang Indonesia yang akhirnya benar-benar masuk dalam dunia penipuan. Nah, itu skemanya adalah skema Ponzi. Nah, Pak Kris boleh share ke saya. Saya akan share ini apa itu yang namanya Ponzi dan apa itu yang namanya network. Bapak jadi host lagi ya sebentar ya. Ya, boleh. Ya, sudah Pak. Nah, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan seperti ini, ya. Ini kalau kita bicara masalah network, inilah network. Ini orang yang bergabung di network. Yang betul-betul network, maka bentuknya adalah begini. Ini bentuknya begini. Dan ini disebut sebagai referral. Ya, minimal ada 5, 6, 7, 8 lah. Ini namanya referral. Ya. Inilah namanya referral. Nah, kemudian
orang-orang ini mendapatkan ketika level pertama ini, maka kalau di VTube kan kita dapat referral 25% kan ya? 5%, Pak. 5%, Pak. Referral, pendapatan Oh, referral. untuk V Plus, Pak. Ya, maksud saya V plus, ya, betul. betul. Ya, V Plus 25, Pak, Sudah sekarang. tidak ada, Pak. VTube kan sudah tidak ada referral, Ya, Pak. enggak, kita kalau ngomong dulu. Ya. Nah, Ya. inilah yang membuat VTube ketika diadopsi sama V Plus, dia diterima sama Appli. Nah, itu bukti bahwa programnya VTube itu bukan Ponzi, itu bukan money game. Kalau sampai ditolak sama Appli, berarti VTube sudah scam dari kemarin karena dia sudah mengerjakan dengan program yang namanya Ponzi. Nah, di V Plus kita menginjak di sini, ini bisa merekrut lagi di bawahnya level kedua. Betul tidak? Betul, Level betul, ketiga, level keempat. Nah, ini sponsornya ini. Ini sponsornya ini. Ini sponsornya ini. Ini yang disebut network. Mungkin tidak. Di sini sponsornya ini. Enggak. Bisa Nggak bisa. mungkin. Di dalam network tidak bisa. Oh, enggak bisa ya? Tidak bisa. Kalau sampai bisa seperti ini, nah itu yang disebut money game. Oh, Kenapa? Memberikan kontribusi ke level kedua iya, ya, iya, Pak, ya? betul. Betul. Ini Nah, ini ini kan yang ya. ini yang Ini disebut level 2 dia. benar, karena dia level 2, walaupun ini pemberian saya, sponsornya harus level 1. Satu, level ya. 1. Betul. Nah, kalau di Ponzi, ini boleh sponsornya saya. Sehingga orang-orang yang mengikuti skema Ponzi, dia pada akhirnya akan berhenti bekerja karena sudah tidak bisa merekrut lagi. Nah, ketika dia sudah tidak bisa merekrut lagi, pertanyaannya seperti yang tadi diungkapkan dalam ensiklopedia, orang-orang ini yang duitnya masuk, kira-kira sudah berhenti merekrut, yang bosnya ini, dia dapat bonus dari mana? Udah tidak ada perekrutan lagi. Ya protes, minta duitnya balik. Gitu. Nah, kalau di network kan nggak bisa. Kalau di network kan tidak bisa seperti ini. Karena kalau di network, maka semuanya akan urut ke bawah. Nah, dan ini di network ada sesuatu yang harus dibuat, yaitu apa? Repeat order. Nah, V Plus punya kehebatan, pembelanjaannya diakumulasi. Itu yang tidak dimiliki sama network-network dimanapun. Yang saya nggak tahu ya, yang lain mungkin seperti itu saya nggak tahu. Tapi V Plus ini seperti itu. Contohnya, saya belanja 150 pp. Terakumulasi bulan depan saya belanja 150 pp, jadi 300. Terakumulasi bulan berikutnya jadi 150 pp, jadi 300. Nah, setiap bulan kan ada kewajiban belanja. Nah, itulah yang disebut network marketing. Karena perputaran uangnya berasal dari RO. Gitu. Nah, berbeda dengan yang namanya Ponzi. Saya hapus ya. Siap, Ya, Pak. siapa? Nah, Ponzi begini. Perusahaannya pasti bilang, kamu kalau mau dapat duit banyak cepat, harus membuat 3 toko. A, B, C. Nah, di sini dapat 30%. Di sini dapat 30%. Nah, di sini TikTok dapat sekitar 60%. Gede banget, Pak, duitnya, Pak. Kalau dibuat pakai uang, contohnya pakai uang, kita enggak pakai persentase, kita pakai uang, bisa dibuat seperti ini. Ini TikTok, umpamanya, ini masuk 20 juta. 20 juta ya. Oke. Ya. Nah, ini masuk 20 juta. Ini masuk 20 juta. Nah, karena masuk 20 juta, maka di sini dapat 300. 1,7. 6 juta. Kalau 30% 6 juta. Oke, 6 6 juta. juta. Ini dapat 6 juta. Ini dapatnya sekitar 12. 12 juta. Itu punya banget.
Oh Bagus iya, loh. ya bisa seperti itu. Kalau mainnya, contohnya kayak yang buat haji Oh ya. itu apa itu namanya itu? Nah itu modelnya kan gede banget begini, sehingga dia merekrut 3 dapat, merekrut 5 dapat begitu. Nah kalau ini bekerja, maka dia akan membentuk seperti ini lagi kan? Ya. Nah ini akan memberi komisi sama B kalau B yang merekrut. Tapi kalau ini adalah perekrutan A, maka B tidak mendapat apa-apa. Yang mendapat adalah A, Ah. 6 juta. Oh, bisa begitu? Ya kan yang merekrut A. Cuman ditaruh di bawah B gitu ya, Pak? Ditaruhnya di bawah B. Nah, lalu B dapat apa? Nah, ini kirinya. Nah, ini yang merekrut siapa? Kalau ini yang merekrut A juga, kayaknya nggak mungkin, tapi bisa jadi, maka bonus ini pun akan masuk ke Ke A ya. Ya. Nah, B dapatnya apa? B dapatnya ini. Ini masuk ke B. Gitu. Tapi hampir nggak Bapak mungkin karena bayangkan, yang A akan cenderung naruh di bawahnya yang bawahnya B ini. yes, betul. 12. Makanya beda banget dengan yang namanya tadi network marketing kan? Beda. Gitu. Beda banget, Pak. Dan di sini kalau ini berjalan terus, nanti akan bentuknya kayak begini, Pak. Apa ini yang disebut binari, bina kanan kiri? Yes, binari. Oh. Binari. Nah, inilah yang membuat ada garis di tengah. Garis di tengah itulah yang membuat ini akan terpisah. Kaki ini akan menjadi kaki yang sangat besar, sementara ini kosong, tidak ada isinya. Karena? Ya karena perekrutannya A yang mendominasi. Nah, A akan mengisi di sini ketika di sini sudah banyak kaki kan? Nah, Ya, kalau saya A kira dulu. di sini Karena udah banyak supaya kaki, dapat kan di A sini. tinggal masukin. Gitu. A tinggal masukin, tektok. A masukin, tektok begitu. Nah, sekarang udah dimodifikasi begitu rupa sehingga ada penjualan barang, ada flus, pembelian ulang, ada repeat order begitu. Sudah mirip-mirip dibuat programnya menyamai network marketing yang asli. Sehingga ada barang yang dijual, ada repeat order yang dilakukan, dan itu yang membuat orang terlena dengan apa yang terjadi di sini. Nah, kalau orang mau menjalankan bisnis ini dan bisnis ini bagus, kuat, nah saya kasih bocoran untuk kekuatannya begini. Kekuatannya begini. Nah, ini saya merekrut di sini 1. Ini saya kosongkan. Kenapa saya kosongkan? Karena ini adalah toko saya. Ini saya 1 nih. Nah, kemudian saya akan mengembangkan. Ini kan anak saya nih biasanya nih. Anak saya apa istri saya nih? Iya. Istri 1. Nah, maka di sini akan saya taruh orang yang saya istri kenal. 2. Istri 2 boleh. Kalau istri 2 jangan di sini, Pak. Ya, karena ini kekuatannya untuk kita menjalankan. Nah, dia kan tektoknya begini. Tektoknya kan begini. Ini buat dia. Nah, kemudian ini berkembang lagi. Nah, ini kan tektoknya sama, begini juga. Nah, ini kan punya dia. Jalurnya sendiri buat dia. Nah, inilah yang membuat Bandar Kocar-Kacir. Karena apa? Karena kita ngerti cara menjalankan money game yang benar. Nah, ini diisi sama kita nih. Ini saya nih. Toko 1, toko 2. Nah, kalau saya gampang banget berbicara dan mengajak orang, maka saya merekrut orang di sini lagi. Maka ini toko saya ketiga. Toko saya lagi nih. Tidak boleh diisi orang. Garisnya di sini.
Jadi inilah toko saya kalau mau berhasil di dalam dunia bisnis yang namanya Ponzi. Ponzi. Toko 1, toko 2, toko 3, ini panennya begitu luar biasa. TikToknya akan masuk ke rekening kita semua. Nah, tapi kan orang-orang Ponzi diajarinya supaya yang untung perusahaannya, kamu gabung langsung aja, ambil 3 toko. Ayah, anak, istri. Sehingga semuanya menjadi kewalahan dan jaringannya pasti hancur. Karena mau tidak mau kita tidak pernah punya fokus untuk membangun, sehingga inilah yang membuat rusak orang-orang yang menjalankan skema Ponzi. Berbeda dengan yang namanya network. Karena network itu kekuatannya bukan di pribadi tapi di jaringan. Gitu. Nah, bayangin saja, saya merekrut di level 1 di sini, tapi rekrutan saya bisa taruh di level paling bawah di sini. Dan bonusnya naik ke saya. Kalau ini umpamanya ini 20 juta, ini 9 juta, ini 20 juta, maka ada 1, 2, 3. Berarti satunya kan 3 juta nih. Berarti 9 juta, TikTok sama 20 juta, dia masuk ke 2. Nah, si satunya masih gantung di sini. Bonusnya masih gantung, bonusnya 1. Nah, nanti kena di mana? Mungkin di sini ada yang masuk 3 juta. Nah, satunya TikTok dengan yang di sini kelebihan. Gitu. Paham nggak, Pak Midan? Nggak Ini paham. mengenai Ponzi ya, Pak. Paham ya? Ini skema Ponzi. Ponzi ya ini ya. Ya, ini Ponzi. Betul, ini Ponzi. Contohnya kayak gini. Saya 20 juta. Pak Kris 20 juta. Pak Midan masuk 9 juta. Nah, TikToknya Pak Midan sama Pak Kris itu 2. Kata 9 sama 20. Berarti 2 kan masih sisa 1 kan di sini kan? Nah, satunya nunggu perekrutan yang 1, yang 3 juta. Ada, mamanya saya taruh, ada orang yang nggak punya duit 9 juta, nggak punya duit 20 juta, dia masuknya cuma 3 juta. Nah, itu dia 1, TikToknya masuk, dapat. Gitu. Jadi persentasenya kalau 30% ya 10, 10, 10 gitu. Nah, itu ada perhitungannya sendiri tuh di sistem mereka tuh. Nah, inilah yang disebut ini contoh Ponzi yang beredar di Indonesia lah ya, Pak ya. Kan yes, begitu. yang di Indonesia. Nah. Ya, saya beberapa waktu lalu kan di prospek juga dengan model seperti ini, cuma ya sekali lagi saya nggak paham juga. Sama seperti sekarang dijelasin ini kepriwe ora paham gitu. Pusing. Paham yang tadi. Ini harus pemain lama, Pak. Pemain lama udah tahu skemanya. Kemudian zaman dulu kan ada tuh cara mainnya gitu. Tapi gini, Pak, mungkin kita udah tahu lah sekilas ya, teori sudah, kemudian skema network marketing itu yang real bagaimana. Nah, ini skema Ponzi-nya. Mungkin belajar ini mungkin nggak bisa sebentar kan waktunya kan, pasti yang penting kita udah dapat gambaran nih. Nah, yang pengen kita tahu nih Pak Effendi, kita lanjut ke bisnis kita aja, artinya kita connection ke VTube. Nah, VTube itu termasuk yang mana? Kan kita tahu nih, ya kita tahu kita hanya berjalan di satu level. VTube kan kita nggak pakai level lagi kan? Waktu kita 10 menit. Pak. Mungkin dari Bro Anis bisa ngasih tanggapan, Pak? Bro? Enggak, kalau kita bicara ini jenis network 2 ini tadi, kita bisa mungkin analogikan ke VTube yang dulu, karena begini loh. Yang kemudian disebut-sebut sebagai skema Ponzi itu kan VTube yang dulu. Kalau V Plus mah sudah jelas dapat API ya. Kalau VTube yang dulu itu Ponzi, Pak, maka V Plus tidak akan diterima API, Pak. Nah, gitu ya? Maksud saya gini, Pak. Itu kan tadi ada 2, yang satu binari tuh. Yang satunya apa? Yang pertama tadi apa namanya? Matahari. VTube binari. Pak Effendi, VTube tidak binari. VTube itu tidak binari. Dia single level marketing.
Dan di dalamnya ada kekuatan kaki besar, kaki kecil yang diadopsi dari Ponzi tetapi bukan Ponzi. Kenapa? Karena berkembang. Berkembang dari jaringan masing-masing, bukan dari upline di atasnya. Makanya ada big exposure, Oh, ada small meskipun gini, exposure. sebentar. Meskipun ya atasnya naruh orang di bawah, toh itu orang yang dapat komisi atasnya dia, bukan yang naruh ya. Betul, betul Pak. Yang naruh kan nggak dapat, Pak. Yang dapat kan di Ya, bawahnya, ya. Pak. Atasnya Oh langsung iya, dapat. saya tadi bingung itu karena ketika Pak Effendi ngomong gitu di skema pertama, ketika skema kedua, loh ini kok bisa ngasih ke paling bawah, itu terus aturannya gimana gitu. Ini Ada Transfernya marketing gimana plan gitu. mereka sendiri, Bro. Ini Jadi Vito. istilahnya referralnya masuknya namanya nama di bawah kita, tapi jaringannya kita taruh di bawah jaringan kita gitu. Ini VTube nih, Ini Iya, VTube ya. siap. Terus Betul, kemudian kan orang. kita kan naruh orang di sini nih. Kita naruh orang di sini kan, anak kita kan. Iya, Yang dapat siapa? Kan ini. anak Betul. iya. Iya, VTube tidak Ya, loncat betul. ke sini. betul, Iya, betul. betul. Nah, Betul, Pak. Kebetulan ini bedanya. ada contoh saya. Ini ada contoh. Saya tuh punya member level 2 saya. Itu bawahnya saya kasih orang. Iya, masuk Saya pikir saya dapat, ternyata itu. dulu waktu pertama saya gabung kan, saya pikir saya dapat dari orang itu. Ternyata yang dapat member saya level 2 itu saya nggak dapat. Iya, betul, Iya, betul. Nah, itu yang tidak bisa disebut Ponzi, sehingga dia berkembangnya Oh, iya. benar-benar luar biasa. Kenapa? Siapa Karena yang cari berhak di istilahnya sini yang dapat. adalah ini. Gitu. Ya. Oke, stop Makanya aja kali ketika- Pak. Mungkin kita bahas aja, cicet aja Pak. Ya, Bro Sigit. Siap. Sigit, gimana pembahasannya? Jadi gini, Effendi, share dulu Pak screen-nya Pak. Kita ngobrol-ngobrol aja. Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Karena waktu juga udah ngobrol lumayan Top banyak. screen dulu ya. Ya. Menurut Oke. Gus Sigit gimana nih? Pembahasan Jadi gini, dari Master memang Pak Effendi ya. Effendi. Pak Jadi Effendi gini. main di jaringan ini udah puluhan tahun kali. Betul. Jadi intinya gini, saya sendiri memang ini ada obrolan sama Pak Fendi dan saya mengusulkan untuk adakan Zoom karena bagi orang yang awam, orang yang tidak paham mengenai ilmu ini, itu kalau bahasanya orang Jawa itu dikebiah-uyah gitu. Jadi dianggap semua itu sama gitu. Makanya kan betul. kalau kita mau menjelaskan dan kita nggak paham dan memahami secara total seperti Pak Fendi tadi, nanti kan malah justru kita memberikan penjelasan yang salah gitu loh. Betul, Makanya Betul. mungkin kabur. kalau kita udah dibahas semacam ini, harapan saya para VTuber dan kemudian juga orang-orang yang bukan VTuber itu tidak terus seakan-akan ini Ponzi, ini money game gitu loh. Kebanyakan kan begitu Pak Fendi. Jadi intinya Betul. dengan penjelasan semacam ini, wong saya ngelihat yang apa tadi Ponzi, money game pusing ini kok gini setelah sampean memberikan yang masalah tadi VTube, memang itu namanya apa, single apa Pak yang VTube Pak? Single level marketing. Single level marketing lah, ini fair play menurut saya. Jadi intinya banyak orang yang pemain dahulu ketika 98 2000 itu mencuat masalah network marketing dan banyak yang ikut dan tobat semua gitu loh. Tetapi dengan hadirnya VTube ini kan dengan pesona yang beda dan bukan Ponzi, bukan mana game. Itu pemahaman saya. Dan satu lagi Gus, tidak haram karena kita mendapatkan dari hasil kerja kita. Betul. Lah makanya kita diskusi dengan para ahli-ahli syariah, ahli-ahli marketing. Ini bukan Ponzi. Lah intinya gini, kalau ini masih dibahas terus, intinya kan dia berbicara tetapi tanpa fakta, cuma hanya ikut-ikutan saja gitu loh Pak. Betul. Jadi intinya ini tadi yang jelas gitu loh. sekarang sudah sangat jelas intinya. Oh, kalau Ponzi semacam itu, kalau money game semacam itu, tetapi kalau yang network marketing secara resmi itu seperti itu. Kita sudah, ini tadi saya diam itu memperhatikan benar. Oh, gitu ya. Jadi update. Gampangnya begini. Gampangnya ya, kalau kita mau main di network, siap. Perusahaan network apapun yang tidak dilegitimasi sama APLI, itu single pay. network. Single pay.
Oke. Itu di luar network. Udah gitu aja. Itu clue-nya. Saya nggak boleh bilang, saya nggak berani bilang karena itu pun Oke, dilegitimasi. Bro Anies, mungkin 1 menit, Bro. Gimana? Gini, saya malah justru pengen sedikit mendalami tentang itu loh. Orang kan selama ini benar di Gebiau ya, sering kali orang nggak paham. Tapi yang penting kok ini marketing, multi level pokoknya itu marketing model kayak gitu. Itu kan dianggap Ponzi, dianggap money game. Apa hubungan antara money game dan Ponzi? Coba dijelasin, Pak. Money game sama Ponzi sama. MLM yang bisa. MLM yang beda, multi level marketing yang beda. Nah, ini masalahnya. Seringkali orang mengira bahwa multi level marketing adalah money game, adalah Ponzi, begitu. Nah, ini yang perlu kita perjelas di sini. Di dalam acaranya Mata Najwa, multi level marketing itu nangkring di urutan pertama orang-orang berpenghasilan tinggi di Indonesia. Nomor 2 adalah artis. Nomor 3 asuransi. Ya, beda sama Ponzi, beda sama money game. Kalau di Mata Najwa itu bunyinya bukan multi level marketing tapi network marketing. Betul, sama. Network sama multi level sama. Oke. Gitu. Ya, biasanya mereka punya jaringan level pertama itu bebas. Mau 20, mau 100, jadi tapi matahari ya, Pak ya? Ya, matahari. Bisa dikatakan matahari, bukan binary ya? Oh, bukan. gitu Pak Binary udah pasti money game. Oh, gitu ya. Oke, siap. Binary udah pasti skema Ponzi. Nah, ini yang dulu sering kali saya diolok-olok orang bahwa Vijip ini money game, Vijip ini Ponzi. Tapi kemudian saya selalu mengatakan saya melihatnya sederhana. Saya tidak tahu ilmu yang disampaikan Pak Effendi kan saya baru paham sekarang. Itu pun ya paham ya lumayan lah, tapi belum menguasai. Tapi yang saya melihat dengan cara sederhana adalah ada hadis berbunyi begini. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mencontohi sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia mencontohi itu sekaligus pahala orang yang diberi contoh dan melaksanakannya tanpa mengurangi pahala orang yang dicontohi tersebut dan mengerjakan itu tersebut. Nah, saya melihatnya di Vijip seperti itu. Yaitu kita ngajak referral. Ini yang dulu. Kita ngajak referral. Referralnya dapat sekian. Dapat 0,3. Dia tidak dikurangi dari 0,3, tapi kita dapat 5% dari 0,3. Nah, ini saya dulu selalu bicara ketika membangun jaringan pertama kali, saya selalu mengatakan itu. Bahwa justru bisnis ini sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi gitu loh. Oke, gitu ya teman-teman. Waktunya sudah mepet sekali Pak Effendi. Kita akan sambung lagi. Teman-teman. Bisa jadi gini Pak Kris, bisa jadi karena ini materi inti nanti bisa kita sambung di season berikutnya kapan-kapan kita kupas lagi gitu ya. Tanya ini lagi sengit-sengitnya nih, justru kalau film itu dipotong di sengit-sengitnya justru makin bagus. Kenapa? Karena ada season kedua kita. Gitu ya, teman-teman. Siap. Oke, gitu aja teman-teman. Sementara mudah-mudahan materi yang kita sampaikan hari ini bisa berguna